SMA dan SMK di Provinsi NTT ini yang kepingin mau untuk menerapkan kurikulum merdeka. Akan tetapi karena terbentur dengan aturan bahwa sudah tahun lalu itu sudah dibuka kesempatan sekolah-sekolah untuk mendaftar, mungkin yang pertama dikarenakan ya ketidakmengertian tentang kurikulum merdeka. Banyak kepala sekolah yang kita stagnasi saja di kurikulum 13, lebih enak, lebih bagus gitu ya. Ternyata ya ketika banyak sekolah-sekolah juga yang mendaftar tapi aplikasi langsung katakan situ sekolah Anda belum layak, sekolah Anda belum layak. Jadi Bapak Ibu banggalah dengan tempat kerja kita di sini, termasuk sebagai salah satu sekolah SMK pusat. Banyak manfaat, banyak peluang bagi kita Bapak Ibu guru, bagi Bapak Kepala Sekolah ke depan, yaitu dalam hal peningkatan kompetensi, baik profesional, pedagogik maupun kognitif kita. Ya, berbeda dengan sekolah-sekolah yang masih dalam status belajar mandiri. Mereka hanya punya level yaitu belajar dari platform Merdeka Mengajar. Ya, mereka belajar sampai mereka membuat karya nyata, di-upload, baru mereka dapat sertifikat 32 JP. Ya, berbanggalah kita yang mengikuti kemarin pelatihan yang komite pembelajaran dapat 100 JP. Ya, itu yang membedakan antara kita SMK PK dengan SMK yang masuk dalam kategori mandiri belajar. Ya, tahun ini SMK Katolik di sini dia masuk dalam mandiri berubah. Ya, kami yang sudah tahap 2 masuk dalam mandiri berbagi. Jadi tugas saya Bapak Ibu, saya keliling SMK yang ada di Tanah Sumba berbagi. Ya, yang penting ada kesempatan. Kalau dapat telepon dari kepala sekolah, nanti ada kesempatan saya mengatur tim di sekolah, kegiatan sekolah tetap jalan, hati tetap jalan. Saya pergi berbagi berbagai praktek baik yang sudah kami lakukan. Ya, kesan pertama masuk di sini SMK yang sangat luar biasa. Ya, kedatangannya oke. Ya, semua sudah berjalan yang rapi. Ya, sangat berbeda jauh dengan kami. Sekolah kami sangat kecil, di dusun, ketinggian, di bawah jurang lagi, tetapi tidak menjadi penghalang bagi kami juga untuk mau maju. Ya, baik, saya tidak perpanjang kata Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, nama saya Gusta Bara. Ya, saya sarjana pertanian, alumni Undana. Kemudian saya adalah wakasek kurikulum. Kayaknya abadi, mama saya sudah ulang minta terus Bapak sekolah, Bapak tolong berhentikan saya dari wakaf kurikulum biar saya full dapat melayani anak-anak di lahan. Saya guru ATPH. Ya, jadi sekolah kami itu sudah punya beberapa dokumen selain K13 yang umum. Kami sudah melakukan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, yaitu untuk level SHKI. Kemudian kami juga sudah melakukan penyelarasan kurikulum, yaitu untuk KD-KD yang ada di K13, sehingga ada materi-materi yang alat-alatnya tidak ada di sekolah, anak-anak kita kirim untuk dapat belajar di Duti. Ya, tetapi masih banyak tantangan karena Duti kami di sana yang paling the best adalah Dinas Pertanian, Bapak Ibu. Ya, yang banyak menolong kami. Sedangkan Duti lain kami itu di Bali. Ya, ada Eka Karya Kebun Raya, Eka Karya Bali, Dinas Provinsi Bali, kemudian perusahaan daerah Bali, kemudian dengan kebun dinas dari Gubernur Provinsi Bali, kemudian ada kelompok tani maju di Kabupaten Gianyar, dengan ada ketua kelompok tani maju juga di Kabupaten Tabang. Itu mereka menjadi Dudi kami. Kemarin kami juga sudah MOU dengan Politani Kupang, Radis Tipang, dengan ada beberapa bakery di Kupang. Jadi SMK PK mungkin Bapak Kepala nanti harus perbanyak Dudi. Ya, jadi Dudi yang dimaksud sini bukan yang punya perusahaan besar, tidak. Petani peternak yang maju di sekitar lingkungan sekolah, layangkanlah MOU. Sebab ketika kita meminta guru tamu, ya bahwa kalau SMK PK setiap semester wajib guru tamu dialokasikan waktu 50 jam. Ya, ketika guru tamu datang tidak perlu yang jauh-jauh, yang dekat saja datang, sekalipun ilmu yang mereka punya tentang teknis budidaya, teknis peternakan mungkin berdasarkan kearifan lokal mereka,
Yang terpenting anak-anak dibuka cakrawala berpikir mereka tentang kegiatan wirausaha. Ya, menyambung yang disampaikan Ibu kami tadi, Bapak Ibu dukunglah wirausaha di sekolah. Seperti tadi cek baju di sekolah, belanjalah produk sekolah. Ketika panen sayur harus kita guru-guru yang betul-betul ya membeli sayur. Kami pun di sana seperti itu. Saya aktif, kami ATPH, tapi produk kami itu pembuatan sule. Ya, jadi saya memberi langsung anak-anak karena saya juga magang di Siameo Biotro. Ya, jadi kami jual online, jual offline. Ya, kas produksi harus ditingkatkan dan kita bayar PH di daerah 10 juta. Jatah kami SMK 2 Lobi. Ya, kemudian yang berikutnya itu jual ya hari pasar anak-anak bawa sayur di pasar kita jual di pasar. Saya dengan rekan-rekan guru pakai mobil dan keliling SKPD jual sayur buncis kami, jual kangkung dan seterusnya. Ya, cara-cara seperti itulah supaya sekolah kita bisa dikenal. Ya, kemudian kita kerjasama dengan desa, dengan kantor camat, panggil mama PKK kita kasih pelatihan buat nugget gede, yang sederhana-sederhana saja. Bapak Ibu sehebat apapun kita, tetapi kalau kita tidak berdampak bagi orang lain sia-sia. Ya, di sini saya lihat Bapak Ibu guru hebat berdampak bagi orang lain. Ya, karena apa? Di atas langit masih ada langit. Ya, untuk itu kita harus sama-sama belajar, saling berkolaborasi Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Ketika Bapak Ibu bisa membuat RPPK 13 dengan bagus, jangan takut pasti di kawan-kawan guru. Lebih ada guru-guru yang baru, Ibu mau mengajar ini RPP lengkap, silakan. Nanti saya bimbing. Ibu ambil pelajaran. Jadi jangan ada Bapak Ibu guru yang dari tahun 1 saya ketiga LH saja Bapak, karena saya suka itu ketiga LH. Ya, terakhir sampai setting ketiga LH. Jadi dia betul-betul anak-anak kenal guru ketiga LH. Tidak boleh. Ya, lebih-lebih kita guru-guru kejuruan harus survive Bapak Ibu. Ya, maju mundurnya sekolah ditentukan oleh jurusan-jurusan. Ya, kalau kita di SMK di sini ada 5 jurusan, berarti Bapak Romo ini ada sedang memimpin 5 kepala sekolah kecil. Ya, siapa kepala sekolah kecil? Bapak Ibu ketua jurusan. Ya, Bapak Ibulah yang memainkan peran di jurusan masing-masing. Oke, ada wakaf kurikulum di tingkat sekolah, di jurusan pun harus ada yang mengatur kurikulum. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu alpa atau sakit ada urusan keluarga, ya jurusan harus menghandle, tidak boleh ada kelas yang kosong. Makanya seluruh perangkat harus ada di jurusan. Seperti itu. Ya, kemudian yang saya suka di sini ya proyeknya jalan dengan bagus Bapak. Ya, karena saya lihat jumlah guru sini memadai, kami di sana sangat kekurangan guru. Saya saja tambah tugas tambahan, saya ngajar 50 jam. Ya, Senin full kami sampai jam 3. Jadi kalau hari Senin saya masuk setengah 8 sampai 3.15 saya keluar. Selasa dasar PK setengah 8 sampai jam 3.15. Ya, tetapi Bapak Ibu nanti setelah kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengajar yang tidak capek. Ya, karena Bapak Romo biasanya kita kelakuan kita Bapak Ibu guru kalau sudah keluar ruangan, saya tadi mengajar di kelas 10 agribisnis dan akuntas, lidah macam nasi. Ya saya capek sekali. Berarti banyak ada yang salah dalam teknik kita. Ya, ya. Itu ada yang salah. Ya, di sini sampai setengah 3 Bapak Romo bilang gitu, tapi siswa sampai jam sekian, guru yang sampai jam setengah 3. Kalau kami full sampai 3.15. Nah sekarang bagaimana? Ya, jadi SMK PK menuntut seluruh kita harus kreatif. Ya, apapun yang kita lakukan semua harus ada yang namanya sentuhan teknologi. Olah sentuhan teknologi, tidak bisa lagi yang manual-manual. Pemasaran harus sentuhan teknologi, mengajar harus lebih banyak sentuhan teknologi. Sangat salah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk sudah level SMK masih dikte anak-anak, tidak boleh sama sekali. Ya, bahwa SMK PK menuntut Bapak Ibu punya kreativitas lebih. Video pembelajaran harus oke, bahan ajar elektronik harus oke, harus dibuat. Ya, jadi tidak bisa ketika apa masuk duduk saja terus buka laptop anak-anak, buka KD sekian, ya. Padahal di dalam perangkat kita ada model pembelajaran. Ya, ada metode-metode yang Bapak Ibu harus pakai di dalam kelas. Ya, tapi saya percaya di sini Bapak Ibu guru hebat
ya serta kita bisa coaching bersama dengan Bapak kurikulum, ya sehingga dalam hati beberapa hari ini seperti tadi yang Bapak Romo katakan harus menghasilkan produk. Sama juga kami Bapak hati kami di sana bahwa 3 hari 1 semester harus selesai. Kalau tidak, di sana ada kesra sedikit bahwa setiap terima kesra Anda tidak punya hak untuk datang tanda tangan Ibu Bendahara. Kalau administrasi tidak lengkap. Bapak Ibu masuk kelas harus saya paraf sebagai wakil kurikulum, baru naikkan di Bapak Kepala Sekolah. Sepanjang tidak terparaf berarti kelasnya Bapak Ibu akan kosong. Tidak boleh masuk dalam kelas kalau perangkat Bapak Ibu tidak lengkap. Mama mungkin kita pakai macam sedikit bukan smackdown juga begitu. Jadi tipe guru-guru kita kadang-kadang seperti itu. Kalau Bapak Kepala Sekolah tidak menagih, lewat seterusnya. Dan Bapak Ibu guru sekarang pintar Bapak Kepala. Ibu kenapa tidak buat RPP? Bapak saya tidak punya laptop. Terus wakaf kurikulum hubungi Bapak Kepala Sekolah. Bapak si Ibu A tidak punya laptop. Bapak bisa kita pinjamkan dari laptop? Oh bisa, Bapak Romo bilang kasih. Langgar minggu Bapak tanya, Ibu mana RPP Ibu? Bapak selama ini waktu laptop ini Bapak saya tidak punya pulsa paket Bapak untuk cari materi. Ya, konfirmasi lagi Bapak kurikulum, Bapak kita pasang wifi sudah untuk seluruh SMK ini. Pasang wifi. Nanti datang Ibu mana RPP? Bapak ada tinggal di laptop Bapak, tidak ada printer. Dan seterusnya. Itu banyak tipe kita seperti itu. Ya. Jadi masing-masing sekolah punya teknik tersendiri, Bapak Kepala punya teknik tersendiri, ya, supaya sekali lagi SMKPK tidak menghendaki ada guru yang malas, Bapak Ibu. Nama Sumba. Yang pertama, terima kasih Bapak Kepala. Ya saya betul-betul bangga dan senang saya bisa hadir di sini ya bersama Bapak Ibu